Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi nih di channel Alesania. Yuk langsung aja ikutin aktivitas aku hari ini ya teman-teman. Apa kabarnya nih teman-teman di malam minggu ini? Pokoknya semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Menemani malam minggu ini aku mau bikin cemilan untuk anak-anak ya teman-teman. Dan kali ini tuh aku pengen bikin kolak ubi. Kebetulan aku masih punya sisa satu lagi gula merah di kulkas ya teman-teman. Jadi pengen aku buat kolak ubi aja deh. Ini ubinya lumayan gede-gede ya teman-teman. Ini tuh aku belinya 2 kilo, harganya 16.000. Ini aku dibantuin sama Pak suami untuk kupas-kupas ubinya ya teman-teman. Seperti biasa malam minggu kayak gini tuh saatnya quality time masak sama-sama. Karena ubinya gede, jadi ini tuh butuh effort juga ya teman-teman untuk ngebukanya. Atau ini dia, suami aku semangat banget pengen makan kolak ubi. Oh ya, aku mau ucapin dulu nih buat teman-teman. Selalu aku ucapin terima kasih banyak ya teman-teman. Buat teman-teman yang selalu support channel Alesania. Support dari teman-teman yang selalu bikin aku itu semangat untuk upload video-video setiap harinya ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel aku, salam kenal ya teman-teman. Aku ibu rumah tangga di Bengkulu. Siapa nih teman-teman yang udah pernah ke Bengkulu nih teman-teman? Boleh nanti kapan-kapan main ke Bengkulu ya teman-teman. Cobain kulinernya, lihat-lihat wisata di Bengkulu. Bengkulu itu kotanya banyak banget tempat wisata ya teman-teman. Bisa banget untuk dijadiin salah satu destinasi kalian kalau lagi liburan nanti liburan sekolah anak-anak. Oke, ini ubinya udah dikupas. Sekarang lanjut mau aku potong-potong dulu ubinya ya teman-teman. Bukan aku deh yang potong tapi tetap ditolongin sama Pak suami. Dan ini sepertinya aku harus punya pisau yang lumayan gede ya teman-teman. Karena ini kalau udah ketemu sama ubi yang lumayan gede, ini lumayan effort untuk potong-potongnya kalau pakai pisau yang kecil. Ini untung aja ada Pak suami yang selalu bantu-bantu aku ya teman-teman kalau misalnya aku masak-masak di malam hari. Mumpung suami aku juga lagi nggak lembur ya teman-teman. Karena biasanya walaupun hari Sabtu, hari Minggu itu kadang juga masih ke kantor karena lembur. Lanjut lagi, ini udah selesai dipotong-potong, mau dicuci dulu ya teman-teman. Dan ini aku ngelanjutin lagi untuk cuci-cucinya. Aku udah lumayan lama nggak masak kolak ubi ini ya teman-teman. Jadi udah lumayan kangen buat makan. Bocil-bocil juga bakalan senang ya teman-teman. Kakak dan adik pasti senang kalau dibikin cemilan ini. Selain kuah, gula merah santannya emang udah enak. Ditambah lagi ini ubinya manis ya teman-teman. Pas banget deh menemani malam minggu ini. Kalau teman-teman kemana nih malam minggu ini? Kalau aku ya udah deh di rumah aja ya teman-teman. Karena hari Senin itu kakak mulai ujian akhir ya teman-teman. Jadi ujian akhir semester gitu buat kenaikan kelas. Jadi kayaknya harus dipending dulu agenda-agenda yang mau jalan-jalan ya teman-teman. Cus, ini kita rebus dulu ya teman-teman ubinya. Dan ini mau aku tutup dulu. Dan ini dia gula, ini sisa gula aku tinggal tersisa satu ini ya teman-teman. Dan ini rencananya mau aku masukin semuanya. Tapi karena ini tuh lumayan gede ya teman-teman. Jadi setengahnya mau aku iris-iris dulu supaya nanti muat di panci kolak aku. Kalau aku ini nanti nggak bakalan aku tambahin lagi gula putih ya teman-teman. Jadi ini pure pakai gula merah aja. Ini gulanya aku beli udah lumayan lama. Gulanya aku beli di pasar tradisional di dekat rumah aku ya teman-teman. Jadi ini tuh beda sama gula yang dari kampung aku. Tapi nggak apa-apa, ini rasanya juga enak ya teman-teman. Ini tuh gula merah khas Bengkulu. Gula merahnya ini juga enak kalau misalnya mau dibuat untuk cuko. Gulanya tuh jadi bikin cukonya nanti tuh tambah kental ya teman-teman. Untuk kolak aku nanti juga bakalan aku tambahin santan, tapi aku tambahin aja santan instan, gak pakai kelapa parut yang udah aku stok. Buat ngehabisin juga stok-stok bahan makanan aku ya teman-teman, karena kemarin itu kan sempat udah beli santan instan dan udah lama gak kepake. Lanjut ini aku masukin gula merahnya ya teman-teman, setengah dulu karena takut ini nanti gak muat pancinya. Bongkahan gulanya tadi juga udah mulai mencair ya teman-teman, udah menyatu dan ini kayaknya udah muat kalau misalnya aku masukin sisa gula yang udah aku iris tadi. Dan ini tuh udah mulai wangi ya teman-teman, udah semerbak banget wanginya, perpaduan wangi dari ubi dan juga gula merahnya.
Dan supaya nanti tambah wangi dan rasanya juga jadi tambah enak, aku minta tolong sama Pak suami buat panen daun pandan di dekat kolam, di dekat kebun samping rumah. Karena di kebun samping rumah itu di dekat kolam ada beberapa batang tanaman daun pandan ya teman-teman. Dan ini udah selesai dipanen sama suami aku, udah dicuci juga, mau aku cemplungin ke dalam kolaknya. Ini beneran jadi tambah wangi ya teman-teman. Pokoknya tuh dia menggugah selera banget. Lanjut, ini aku mau masukin santan. Ini aku pakai 2 santan instannya ya teman-teman, supaya nanti rasanya tuh jauh lebih enak. Karena Pak suami itu suka kalau misalnya kolak itu yang pakai santannya lumayan banyak. Jadi ingat zaman-zaman aku masih tinggal di kabupaten sama suami aku, sering banget dulu beli minuman kayak bubur dawat gitu ya teman-teman kalau bilangnya, dan itu selalu minta ditambahin santan. Aku jadi pengen deh bikin sendiri bubur dawat yang ala di kampung itu ya teman-teman. Kayaknya itu enak banget. Dulu aku tuh sempat buat, tapi aku nggak tahu di mana cetakannya ya teman-teman. Ingat banget dulu nenek aku tuh cetakannya tuh buat sendiri ya teman-teman, dari piring plastik dibolongin pakai paku. Dan waktu ngelihat buatnya itu kayak gampang banget ya teman-teman. Bahan cendolnya itu cuman pakai tepung beras atau tepung ketan kalau aku nggak salah. Terus kuahnya tuh hampir sama kayak kuah kolak ini teman-teman, air gula merah dikasih santan. Nanti deh aku tanya lagi sama mama aku ya teman-teman, gimana sih resep nenek aku waktu itu. Karena aku tuh udah lupa, udah lama banget nggak buat. Oke lanjut, ini udah matang ya teman-teman. Kolak ubi aku udah matang dan ini aku ambil sedikit untuk para bocil ya teman-teman, untuk kakak dan juga adik. Ini nggak terlalu penuh ya teman-teman, karena ini kan masih panas. Nanti misalnya kakak sama adik kurang, tinggal aku tambahin lagi aja. Kakak dan adik tuh beneran excited banget waktu tahu aku bikin kolak ubi ini ya teman-teman. Memang para bocil pokoknya seneng banget kalau misalnya dibuat cemilan yang manis-manis kayak gini. Cobain deh teman-teman bikin kolak ubi kayak gini ya teman-teman. Cuma dari gula merah aja, nggak usah ditambahin gula putih. Tinggal ditambah santan, daun pandan, udah deh ini udah enak banget. Masaknya juga simple, nggak pakai repot. Cemilan edisi malam minggunya udah jadi. Dan ini saatnya aku mau quality time dulu bareng sama anak-anak dan juga suami. Sampai di sini dulu ya teman-teman video aku kali ini. Semoga teman-teman suka dan aku berdoa semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Menjadi orang yang senantiasa bersyukur. Sampai jumpa lagi ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah.